mau sehat tubuh kita, maka perbaiki jantung. Pertanyaannya, jantung itu berbagi dengan apa? Sekarang kita balik, jantung itu bisa bermasalah karena apa? Oke, nah jantung bisa bermasalah secara fisik ya. Sebenarnya pastinya karena produk makanan. Produk itu adalah produk yang berhubungan dengan minyak-minyakan terutama. Ya, jadi kita mengenal beberapa jenis minyak, ada namanya minyak atau asam minyak yang mengandung asam lemak tak jenuh, sama minyak yang mengandung asam lemak jenuh. Ya, jadi asam lemak jenuh sama asam lemak tak jenuh. Yang jenuh apa? Seluruh produk-produk yang dimasak dengan menggunakan minyak kelapa, minyak goreng seperti itu. Itu lemak tak jenuh semua. Dan yang paling membahayakan sebenarnya justru malah kalau minyak itu sudah mengalami oksidasi tingkat tinggi, yaitu minyak yang berwarna hitam. Enak nggak rasanya? Enak. Ayam, bebek digoreng pakai itu buena apple, Pak. Ya, tapi bikin masalah sebenarnya, ya, karena sudah mengalami oksidasi yang terlalu berlebihan. Oke, terus solusinya apa? Solusinya apa? Ganti saja minyaknya, ya, ganti saja minyaknya dengan minyak yang bermanfaat buat jantung, dengan minyak yang bermanfaat buat jantung, tapi kandungannya beda. Yaitu apa? Minyak-minyak yang mengandung asam lemak tak jenuh. Kalau bahasa nutrisinya unsaturated fatty acid, ya. Apa salah satu contohnya? Banyak contohnya, Bu. Saya berikan beberapa, saya bawa karena kalau dibawa contohnya Anda mudah-mudahan bisa langsung ingat. Yang ini pertama minyak biji anggur, grapeseed oil. Ya. Pertama ini. Yang kedua. Ya. Ini minyak zaitun. Ya. Saya termasuk pemakan minyak. Ya, sahur tadi pun saya nggak makan apa-apa, cuman makan minyak sama minum air saja sama kurma 3 butir. Cukup. Ya, minyak. Ini grapes, ini minyak zaitun ya. Minyak zaitun yang terbaik yang ada di mana? Yang ada disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu la syarqiyati wala gharbiyah. Minyak yang tidak tumbuh di barat dan tidak tumbuh di timur, pohonnya maaf. Ya. Dalam surat An-Nur, la syarqiyati wala gharbiyah. Pohon yang tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur. Di mana? Kalau menurut yang saya baca dan para ahli-ahli naturopati mengatakan minyak terbaik itu justru malah letaknya ada di Palestina. Jadi minyak zaitun terbaik itu letaknya ada di Palestina. Kalau ini kan Spanyol. Oke. Apa minyak lagi? Lagi banyak, Pak. Stoknya, Pak. Ini minyak. Kalau ini VCO. Bedanya sama 3 ini apa? Beda. Kandungannya beda semua. Minum sekaligus boleh nggak? Boleh aja kalau mau. Tapi rasa minyak ya begitulah. Ya. Apa bedanya dengan semua? Yang jelas kalau untuk, jadi gini, lemak itu dia bisa memberikan energi kalau terbongkar, terutama lemak-lemak yang bersifat lemak jenuh, maaf, kalau terbongkar dan menjadi lemak baik, gitu ya. Makanya kita disuruh bergerak. Nah, ternyata minyak-minyak seperti ini, Bapak sekalian, ini bisa memberikan energi tapi untuk jangka panjang. Dia butuh waktu beberapa saat, beberapa jam untuk diolah tubuh. Ya, makanya nggak langsung cepat. Jadi kalau Anda lemes jangan minum minyak, lama segernya. Tapi kalau lagi lemes Anda makanlah karbohidrat yang rasanya manis, cepat. Makanya kita disuruh Nabi SAW makan kurma kan, karena lagi lemes tuh, suruh makan yang manis-manis. Tapi tidak semua manis itu sama. Ya, nanti kita bahas. Kalau ini jelas semua minyak-minyak ini kalau Anda makan, maka dalam riset yang saya baca itu jantung Anda akan clean, jantung Anda akan bersih. Tapi tidak cukup sekali 2 kali, Anda harus rutin minumnya. Ya, termasuk VCO ini salah satu yang saya senang ya. Sekarang pun saya lagi minum ini, kenapa? Karena VCO ini punya satu bahan atau asam namanya asam laurat. Asam laurat itu cuma ada di air susu ibu. VCO ini punya. Makanya ibu-ibu yang bukan ibu-ibu sih ya. Orang minum VCO ini biasanya BAB-nya bersih kayak anak bayi. Jadi kalau Anda mau tahu pencernaan kita sehat atau enggak, lihatlah hasilnya. Ya, tapi jangan dipelototin gitu terus, iya bener ya gitu, enggak juga gitu. Sekilas saja. Biasanya para pelaku food combining seperti itu, mereka kalau ngelihat badannya hari ini benar atau enggak, mereka ngelihat BAB-nya, fesesnya maaf. Ya, kalau fesesnya benar, ya benar gitu kan. Feses itu warnanya gimana? Anda googling aja, nggak usah kita bahas sekarang, nanti ilfil. Ya. Gitu ya sekalian, banyak sekali ya. Tapi ini beberapa pilihan yang kalau saya katakan pilihan terbaik. Kalau zaitun ini merupakan salah satu minyak yang Nabi SAW sangat suka menggunakannya, bahkan meminumnya. Bahkan Nabi, bagi anak-anak Anda yang ada masalah dengan ketombe, termasuk kutu, maaf gitu ya, zaitun ini cepat banget ngeluarin kutunya.
Zaitun. Banyak jenis zaitun ya, Bu sekalian. Ya, ada beberapa jenis, tapi yang terbaik kalau Anda minum zaitun adalah zaitun yang judulnya ataupun namanya extra virgin olive oil. Ya, kalau Anda lihat nutrition fact di belakangnya itu nggak ada lemak. Saturated fatnya hampir-hampir nggak ada sebenarnya. Ya, zaitun. Kolesterolnya apalagi nggak ada. Jadi minyak tapi nggak ada kolesterol. Ya, jadi masalah kita zaman sekarang, jantung kita bermasalah gara-gara apa? Ya gara-gara kebanyakan lemak jenuh. Gitu. Jadi kalau Anda misalkan disodorin gorengan gitu kan, sodorin gorengan sama rebusan, kalau saya pribadi memilih rebusan daripada gorengan, gitu kan. Dan ternyata ketika kita mulai ngubah kebiasaan kita, itu ternyata Masya Allah luar biasa, Bu sekalian, banyak sekali perubahan kesehatan kita yang terjadi. Bahkan Anda bisa meninggalkan obat, Anda bisa meninggalkan obat dokter, ya. Misalkan yang sering banget gatal, misalkan ada yang bukan sering banget, ada yang sering gatal-gatal gitu ya, gangguan pencernaan, itu sebenarnya ada asbabnya. Nanti saya jelaskan asbabnya apa, supaya Anda bisa mulai perbaiki. Kalau mau. Sekarang ngomongnya mau, nanti buka puasa kita lihat. Baik, jadi singkatnya kalau bicara secara ruhiyah, kalau bicara secara ruhiyah sebenarnya penyakit ini minyaknya ya, secara fisiknya. Dan berapa banyak Anda minumnya? Ya nggak usah banyak-banyak. Kalau dalam penelitian yang saya baca, kejauhan kali Pak, kelihatan Pak, yang mau difoto. Kelihatan apa? Sayanya apa botolnya? Ya. Jadi kalau Anda mau minum berapa banyak? Ya sebenarnya tidak ada dosis standar. Tapi kalau dalam penelitian itu sebutkan bahwa 1-3 sendok makan sehari, jantung Anda akan clean, yang pertama. Yang kedua, pencernaan akan bagus. Terus juga saya pesan kepada Anda yang sudah mengalami konstipasi atau susah buang air besar, kalau mungkin sudah makan apel 1 kilo, nanas 1 kilo, pepaya 1 kilo, nggak keluar-keluar juga, Anda makanlah minyak. Paham maksudnya ya? Jadi biasanya ada beberapa orang yang mengalami konstipasi atau susah buang air besar, terus sekalian, itu ternyata ketika sudah nggak mempan lagi sama minyak, sama sayuran atau buah-buahan, dia harus makan minyak. Dan ingat ya, kanker, semua jenis kanker, semua jenis kanker, kalau saya boleh katakan, faktor atau mungkin salah satu tanda keluhan yang paling bisa kita amati adalah orangnya susah BAB. Ya, jadi kalau ada orang susah BAB, maka waspada sekali, sekalian. Karena itu bisa numpuk fermentasi di sana dan bisa mengubah morfologi sel dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Ya, nah balik tadi ke konsep ruhiyah. Jadi sebenarnya kalau saya boleh katakan, sebenarnya secara ruhiyahnya ketika jantung bagus, emosi bagus, perasaan bagus, hormon pun bagus. Ya, makanya saya katakan penyakit itu sebenarnya tidak akan datang pada orang yang emosinya baik. Penyakit tidak akan datang pada orang yang emosinya baik. Ya, orang yang sering senyum, lihat mukanya udah ketawa, udah senang. Jadi sebenarnya gini, saya sering sampaikan bahwa cerminan perut kita, jantung kita, perut dan jantung kita itu sebenarnya tampak dari muka. Makanya kalau saya lihat wajah orang, saya bisa tahu nih orang sakitnya apa. Minimal saya tahu. Nggak usah nunduk-nunduk gitu, kenapa? Ketahuan Pak Bu, ya. Bahkan waktu saya ada teman, waktu ada dia pengurus di daerah Batam, saya lihat ini udah bengkak banget, ini pucat. Saya bilang nih kayaknya ginjal ya, saya bilang kayaknya nggak lama nih orang mati, saya bilang. Beneran, saya nggak tahu mati kapan, tapi 1-2 bulan kemudian beliau meninggal. Ya, kelihatan kok dari bibirnya. Nah, jadi kalau bibirnya nggak merah, ya ada something wrong itu dengan jantungnya. Kan? Dan nggak bisa dimerahin juga, mau dikasih cabai, mau kasih lipstick, tetap aja nggak pucat gitu ya. Jadi wajah itu cerminan sehatnya dua hal, kalau saya boleh katakan. Wajah itu cerminan dari sehatnya dua hal. Yang pertama, kolbunya secara ruhiyah, wajah. Makanya kalau Anda lihat ustadz-ustadz, ya, misalkan Anda lihat syekh-syekh yang orang-orang soleh itu, lihat wajah itu udah senang banget, lihat wajahnya doang udah senang. Hilang sakit kita. Ya. Perasaan nggak senang kita, perasaan yang gundah gulana, lihat wajah orang baik, orang soleh itu menyenangkan. Ya, makanya saya senang lihat wajah Anda. Kelihatannya soleh-soleh. Insya Allah. Ya, kalau belum soleh ya pura-pura soleh dulu lah. Ya, nanti soleh beneran kan. Yang pertama itu ya, jadi secara ruhiyah akan tampak dari mukanya. Yang kedua, secara fisik juga akan tampak. Jadi secara fisik jantungnya seseorang atau isi pencernaan seseorang juga akan tampak dari muka, sekalian. Logikanya sederhana gini, kalau mungkin kita sering lihat ada orang-orang kena penyakit liver seperti ikterik seperti itu. Kalau orang kena penyakit liver, maka wajahnya akan kuning, bibir akan kuning, mata akan kuning, kan gitu. Orang yang kurang darah, bibirnya akan pucat.
Ya. Jadi wajah kita ini sebenarnya memang nyata-nyata, memang cerminan dari apa isi badan kita. Jadi kalau saya mau ngelihat orang itu ngerokok atau enggak, gampang banget, lihat aja dari bibirnya, saya ketahuan, ini orang ngerokok deh. Lihat dari bibirnya, lihat dari giginya, udah ketahuan. Ya gitu. Jadi cara memperbaikinya apa? Ya tadi balik-balik ke bagaimana kita mengubah yang tidak sehat tadi menjadi sehat. Gitu ya. Dan ada beberapa hal yang mungkin kalau saya boleh katakan, kalau saya boleh minta kepada Anda, kalau Anda mau kerjakan, maka saya bisa pastikan insya Allah berbagai macam penyakit bisa hilang. Termasuk yang nyeri-nyeri, misalkan terutama yang sering banget sekarang itu keluhan orang habis bersila semutan. Itu bisa hilang dengan beberapa cara ini nanti saya tunjukkan. Oke? Nah, dan Nabi SAW sekalian, kalau saya boleh katakan, sudah memberikan berbagai macam cara tadi ataupun berbagai macam pola tadi. Oke? Dan zaman dulu kan nggak ada sains, jadi zaman dulu bener, zaman dulu tuh benernya gimana? Ya karena mereka beriman, bener-bener iman yang bener gitu ya, sehingga mungkin Nabi ngomong apa-apa, mereka udah sabar. Rasulullah SAW saat itu mereka semua bilang samina wa aton ya Rasulullah, kami dengar, kami ikut, kami taat, kami kerjakan, titik, nggak ada yang lain. Nggak usah bertanya mana buktinya, mana kajiannya, nggak ada zaman dulu. Ya, kalau zaman sekarang beda lagi ya. Kalau kita menyatakan sesuatu, mereka tanya dulu mana buktinya, ya. Kami dengar dulu, tapi kami pikir, samina wa asoina. Kami dengar-dengar, kami pikir-pikir dulu. Kalau benar kami ikutin, kalau enggak, nanti kami pikirkan. Makanya saya paling susah ngomongin bekam sama orang, paling susah. Kita beberapa kali ke Kementerian Kesehatan, ya mereka mungkin belum paham, ya. Bukan saya menyalahkan mereka, tapi mereka minta bukti ilmiahnya. Padahal bukti ilmiahnya sudah ada dari mana? Dari hadis.